أرواح آباء إخواني يا مسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal hadirun yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada, alhamdulillah rabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian khataman kitab lewat live streaming, yaitu kitab Tuhfatul Kiram, salah satu syarah daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Fadilatul Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fotokan kita sehingga kita senantiasa istiqamah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Salatullah wassalamu tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang tak henti-hentinya berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga kita dapat indahnya agama Islam. Yang ketiga, tak henti-hentinya mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjaga daerah kita, semoga Allah menjaga bangsa kita, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan berbagai musibah diangkat dari bumi ini. Dan kita juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah meridhai, semoga Allah mudahkan pembangunan pondok pesantren kita sehingga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Najmi hajat dan jalan hasan tausim. Syallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 127. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darin. Amin Allahumma amin. Al-haditsu as-sabi'u was-salasun. Hadis yang ke-37. Fadlullahi ta'ala wa rahmatuhu. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya atau kasih sayangnya. Ini judul besar hadis ini. Dikatakan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Ini tentang Ibnu Abbas sudah kita bahas berkali-kali, bagaimana keilmuan beliau, bagaimana kealiman beliau, bagaimana pujian para sahabat terhadap beliau. Beliau mengatakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillah, dari Rasulullah, dari utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, salah, yaitu apa? Rahmat Allah alaihi, atas Nabi wasallam, dan keselamatan bagi Nabi. Fima, sebagaimana, fi, di dalam, ma, yaitu hadis yarwi, yang diriwayatkan, yarwi yang meriwayatkan Nabi, ya, an rabbihi, dari Tuhannya. Artinya ini hadis qudsi. Hadis qudsi jumlahnya tidak banyak.
Tabaraka wa ta'ala, tabaraka maha tinggi Allah, wa tabaraka semoga Allah memberkahi, wa ta'ala maha tinggi Allah. Qala, Allah berfirman, Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala kataba al-hasanati was-sayyi'at. Sesungguhnya Allah ta'ala itu mencatat seluruh kebaikan, was-sayyi'at, dan keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian diperjelas hal tersebut. Bagaimana diperjelasnya? Maka dikatakan faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat, atau kata hamma itu berangan-angan, bihasanatin untuk melakukan perbuatan baik, falam ya'malha, maka kemudian tidak melakukannya. Jadi cuma angan-angan saja, tidak melakukannya. Katabaha, maka Allah akan mencatatnya. Katabaha, akan mencatatnya. Siapa? Allahu, Allah. Indahu, di sisi Allah, hasanatan kamilatan, sebagai kebaikan yang sempurna. Jadi niat baik saja, tidak ngerjahkan, niat saja itu dicatat kebaikan, satu kebaikan sempurna. Misalnya ya, nak mau tadarus, niat nggak jadi, dapat satu kebaikan. Besok niat lagi sama. Niat saja itu dapat pahala. Makanya dikatakan oleh siapa namanya? Imam Suyuti mengatakan niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amaliannya. Begitupun sebaliknya, wa in hamma, dan barang siapa yang berangan-angan atau berniat biha, dengannya, dengan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia mengerjakannya, katabahallahu, maka Allah mencatatnya atau menetapkan kepada hasanat itu, kepada kebaikan. Siapa? Allah, Allah. Indahu, di sisi Allah, asyra hasanatin, yaitu 10 kebaikan. Ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai dikatakan ila ad'afin katsira, sampai lipat ganda yang sangat banyak, tidak terhitung. Itu kalau perbuatan baik. Jadi unlimited. Jadi bukan hanya sekedar niat saja, tapi juga dilakukan. Nanti kita akan bahas syarahnya di bawah. Wa in hamma bisayyi'atin, dan adapun orang yang berangan-angan atau bermaksud bisayyi'atin, untuk berbuat keburukan, falam ya'malha, maka kemudian tidak beramal terhadap keburukan itu, katabaha, maka mencatatnya kepada keburukan itu, Allahu, Allah itu, indahu, di sisi Allah, hasanatan kamilatan, yaitu kebaikan yang sempurna. Orang pingin berbuat keburukan, sudah diangan-angan, sudah niat, kemudian di tengah perjalanan tidak jadi, itu dicatat satu kebaikan. Wa in hamma, dan jika orang berangan-angan atau berniat biha, dengannya, dengan keburukan itu, fa'amilaha, maka kemudian dia mengerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah akan mencatatnya sebagai sayyi'atan wahidatan, yaitu satu keburukan. Makanya di sini judulnya itu apa? Karunia Allah dan rahmatnya. Kenapa? Orang berbuat kebaikan dinaikkan 10 sampai tak terhingga, orang berbuat kebaikan masih dicatat satu. Ya, ini kan artinya rahmat Allah luar biasa. Kita baca penjelasannya. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, fi sahihaihima, di dalam dua sahihnya, bihadil huruf,
dengan huruf-huruf ini. Artinya sepakat dua-duanya. Rawi al-hadis, periwayat hadis ini sabaqat at-tarjamatu, telah lewat biografi lahu bagi Ibnu Abbas bil hadis pada hadis raqam yaitu nomor 19. Ma'aniyul mufradati, yaitu makna-makna kosakata. Katabal hasanati was sayyiat. Apa itu katabal hasanati was sayyiat? Yaitu apa? Qaddara, menentukan, wa asbata, dan menetapkan. Atau amara al malaikatu, memerintahkan al malaikatu kepada malaikat, al malaikata kepada malaikat, al hafadhata, malaikat hafadhah, bil kitabah, dengan menulis. Hamma, apa arti hamma? Qasadal fi'l, yaitu bermaksud untuk mengerjakan. Bihasanatin bi ta'atin. Hasanah di sini artinya apa? Taat. Bisayyi'atin bi maksiatin. Sayyi'ah artinya maksiat. Di'fin mislin, yaitu semisal. Ini makna kosakata. Asy-syarhu, baru di sini penjelasannya. Yarshuduna, menunjukkan kepada kita siapa ar-rasulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil haditsil qudsi, pada hadis qudsi, asy-syarif, yang mulia, anna Allah ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala itu apa? Ya'muru, maka memerintahkan, malaikatahu, yaitu kepada malaikatnya, al-hafadhata, malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu malaikat yang menjaga. Bi kitabatil hasanati, dengan mencatat kebaikan, was-sayyiati, dan keburukan. Makanya ini pernah saya sampaikan ketika di dalam ayat Al-Quran dikatakan hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian semuanya, yaitu sholat, terutama sholat wusta. Sholat wusta, para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada mengatakan sholat asar, ada mengatakan sholat subuh. Ada mengatakan sholat asar dan subuh ini harus dijaga betul-betul. Kenapa? Di dalam tafsirnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi al-Bantani, ya, ulama kita yang meninggal tahun 1316 Hijriah, yang sempat menjadi mufti di Hijaz. Dulu imam pertama kali di Haram itu siapa namanya itu Syekh Khatib Minangkabawi. Itu imam Asia pertama kali di Haram. Mufti pertama kali di Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, Taif. Itu adalah Syekh Nawawi al-Bantani. Syekh Nawawi dari Banten. Itu mufti pertama kali. Orang alim. Karyanya sangat banyak sekali. Ya. Nah, itu punya tafsir namanya tafsir Marah Labid. Ya. Atau kalau orang-orang bilang tuh karena lidahnya ini lubet. Nah, ini Marah Labid sebenarnya. Ini banyak tafsir ini digali oleh berbagai para ulama di berbagai negara. Itu dibuat S1, S2 sampai S3. Ya. Nah, dalam tafsirnya beliau di situ diterangkan kenapa kok harus sholatul wusta itu ya. Karena memang pergantian shift malaikat itu habis asar dan habis sholat subuh. Nah, ini yang disebut namanya apa? Malaikat hafadhah itu. Jadi kita dijaga malaikat itu senantiasa 24 jam kita jaga. Ya, karena malaikat itu kalau Allah memerintahkan nurut. Ya. Nah, itu shift-shiftan gantian itu habis subuh dan habis asar. Makanya kenapa amalan-amalan itu sering dikasih, tolong amalkan ini habis subuh, tolong amalkan habis asar. Kenapa? Karena ketika itu pergantian malaikat. Ketika pergantian malaikat supaya kita husnul khotimah. Catatnya itu. Pas mau ditutup itu, mau ganti shift kan ditutup buku itu. Oh, si fulan ini ternyata membaca Al-Quran. Oh, si fulan ini kalau habis subuh, oh si fulan ini kalau tidur ya cerat, ini lagi tidur. Oh, si fulan ini habis asar ngapain? Oh, fulan ini seperti ini. Ya, ini karena pergantian apa? Shift. Jadi bukan hanya kita saja pergantian shift, malaikat pun ada pergantian shift. Maka di sini dikatakan qasdu fi'lil khair.
faman qasada dan barang siapa ya qasada yaitu bermaksud fi'lal khairi mengerjakan kebaikan. Faman qasada barang siapa yang menginginkan fi'lal khairi perbuatan kebaikan walam ya'mal kemudian dia belum beramal balahu maka dicatat baru baginya apa hasanatun kamilatun akan dicatat satu kebaikan yang sempurna. Li'anna niyata karena sungguhnya niat itu niatal mar'i sungguhnya niatnya seseorang itu khairun min amali lebih baik daripada amalnya. Makanya kalau kita belajar ta'lim muta'allim itu kan di dalam bab apa namanya tentang masalah apa keutamaan ilmu fiqh ya mahiyatul fiqh halaman yang 10 itu bagian apa bagian depan itu ada muqaddimahnya itu. Kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya thumma yasiru min a'mal akhirah bi husnin niyah wa kam min amalin yatasawwaru min a'mal akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Banyak amal-amal dunia bisa menjadi amal akhirat itu karena bagusnya niat. Contoh misalnya olahraga pagi ya. Kalau diniatkan cuma olahraga hanya mubah, nggak dapat pahala. Tapi kalau diniatkan nanti agar supaya lebih kuat ibadah, dapat pahala. Nah, gara-gara nih niat. Tidur itu kan amalan mubah, nggak apa-apa. Tapi kalau diniatkan nanti kalau sudah tidur supaya nanti kuat bangun malam, itu apa? Dapat pahala. Makan itu amalan dunia. Tapi kalau diniatkan makan supaya kuat ibadah, dapat pahala. Dan banyak lagi yang lain. Bekerja dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu diniatkan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza waffaqahu Allah dan apabila Allah itu bersepakat taala maha tinggi Allah ya wa amal khair dan kemudian amal kebaikan kutiba lahu asyru hasanat itu akan dicatat 10 kebaikan. Wa tazidu ila 700 dhifin dan kemudian ditambah sampai 700 kali lipat. Wa ila adafin katsiratin dan sampai tak terhingga. Dan ingat wa khazainullah dan ingat bahwasanya gudang Allah itu apa? La tanfad tidak akan pernah habis selamanya. Tapi sebaliknya wa in qasada fi'la syarr dan apabila seseorang menginginkan perbuatan keburukan fatadzakkarallah kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala famtana'a kemudian apa mencegahnya an fi'lihi untuk tidak berbuat ya. Kenapa? Muhafatullah karena takut kepada Allah. Katabalahu hasanatan kamilatan yaitu akan dicatat baginya yaitu kebaikan yang sempurna. Misalnya sekolah niat nak pingin tak masuk, tapi kemudian tengah jalan takut nak masuk, akhirnya jadi masuk, dicatat satu kebaikan. Ya. Enak kan? Pokoknya dalam Islam itu Allah itu sayang sama kita. Saya tidak membayangkan ya, andai kata kalau Allah itu dikit-dikit marah itu di mana gitu ya. Misalnya orang yang tidak puasa misalnya, perutnya dihilangkan, nah coba banyak orang tidak punya perut. Misalnya, Allah tuh sayang, orang tidak puasa masih Allah beri kasih rezeki, betul kasih rezeki. Ya, orang tidak mau zakat misalnya. Kan nanti kan di akhirat Allah masih ingatkan kan nanti kalau nggak mau zakat akan dimasukkan surga 50.000 tahun. Itu nanti kalau dia nggak mau taubat. Kalau taubat diampuni Allah. Coba andai kata dikit-dikit Allah marah. Orang yang nggak mau zakat itu akan dihilangkan kaki dan tangannya. Banyak orang nggak punya tangan lagi. Misalnya ya, Allah itu sayang sama kita, sangat sayang. Jadi orang maksiat pun masih dikasih rezeki. Bahkan kadang-kadang rezekinya lancar. Tapi ingat, ini bukan tapi ini namanya istidraj. Istidraj itu maksudnya apa? Allah menguji dia sampai nanti pada satu level akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj.
Jadi Allah itu sayang sama kita. Sayangnya Allah tidak terbatas. Makanya ketika Habib Ali Zainal Al-Jufri itu menerangkan tentang taubat ya. Jadi Allah itu kalau ada orang minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat anak yang minta maaf kepada ibunya. Ya. Jadi kalau namanya orang tua sekesal-kesal sama anak, kalau anak minta maaf pasti dimaafkan. Apa kata beliau mengatakan, dan Allah itu, ini perkataan Abu Bakar, Allah itu apa? Lebih daripada orang tua itu. Kapan saja minta maaf akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, orang berbuat keburukan kan, nggak jadi dicatat kebaikan. Kan enak sekali kan? Nah itu memang luar biasa ya. Islam luar biasa. Tapi sebaliknya wa idza qasada, dan apabila bermaksud asyarra, keburukan, wa fa'alahu, dan kemudian mengerjakannya. Famin rahmatillah, dan diantara kasih yang Allah itu ta'ala, maha tinggi Allah, annahu yaktubu, maka dia akan dicatat, yuktabu, akan dicatat ya, yuktabu sayyi'atun wahidatun, yaitu keburukan yang satu ya, min ghairi mudha'afatin, dan tidak dilipat gandakan. Jadi orang kalau niat keburukan kemudian dia jadi melaksanakannya, maka dicatat apa? Yaitu keburukan. Makanya ada perkataan para ulama, di sini tidak ada. Ada dikatakan di dalam kitab Syiar A'lam Nubala itu, innamad dunya li arba'in nafarin. Dunia ini dibagi untuk 4 orang. Yang pertama kata para ulama itu apa? Abdun razaqahu Allahu malan wa ilman. Ada yang Allah berikan hamba itu adalah harta dan juga ilmu. Wa huwa yattaqi fihi rabbahu. Kemudian dia mampu untuk bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu. Kemudian dia mampu menjaga persaudaraan. Wa ya'lamu Allahu fihi haqqan, dan kemudian mengetahui terhadap Allah fihi kepadanya haqqan, yaitu kebenaran. Maka dikatakan fahada afdhul manazil. Ini seutama-utamanya apa? Kedudukan. Jadi orang sudah bertakwa, soleh, kemudian apa? Diberikan harta, diberikan ilmu. Seperti apa? Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang punya harta banyak, ilmunya juga banyak. Ini seutama-utamanya kedudukan. Yang kedua, ada juga dikatakan wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Ada yang kedua, golongan yang kedua, orang yang diberikan ilmu oleh Allah tapi tidak diberikan harta. Tapi apa? Tapi dikatakan fa wasadiqun niyah. Dia niatnya baik. Kemudian mengatakan, andai kata kalau saya diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengerjakan sebagaimana si fulan. Makanya dulu ada sahabat namanya Ibnu Ka'ab. Sahabat Ibnu Ka'ab ini adalah ahlus suffah. Ahlus suffah kan kita sudah bahas. Yaitu julukannya adalah, salah satunya adalah apa? Yaitu duyuful Islam. Tamu umat Islam. Karena mereka nggak punya rumah. Ibnu Ka'ab ini salah satu khadimnya Rasulullah SAW. Jadi beliau ini yang menjaga di pintu kamar Rasulullah SAW. Siapa yang masuk, siapa yang keluar, beliau yang menjaga di situ. Ya. Suatu ketika, ini orang alim. Nabi menawarkan, karena saking ininya dengan Nabi menawarkan, ya Ibnu Ka'ab, apa permintaan kamu? Nah, terbesit nih dalam hatinya, karena Al-Sufa itu nggak punya apa-apa, miskin. Dalam hatinya, kalau saya diberikan, andai kata diberikan harta, saya akan jadi orang dermawan. Itu pernah dalam hati tersebut itu. Tapi kemudian setelah itu dibisikkan, ada bisikan mengatakan, jangan, nanti kamu akan rusak. Nggak jadi, akhirnya apa? Dia minta, ya Rasulullah, nanti ketika nanti di surga saya yang ngawal kamu. Enak sekali kan? Nabi apa mengatakan?
nggak ada permintaan yang lain, nggak ada ya Rasulullah. Saya hanya pingin nanti di surga ngawal engkau. Sudah itu permintaannya. Maka dikabulkan Rasulullah SAW. Dikabulkan. Maka apa? Maka kalau ada, kan ada orang dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta, banyak. Seperti apa? Ahmad ibnu Hanbal. Ahmad ibnu Hanbal itu jualan ikan. Ya, sampai untuk membantu ekonomi keluarga, membantu orang tuanya sampai telat nikah. Ya. Ada Abu Yusuf jaga toko. Itu kalau belajar nyuri-nyuri waktu. Nyuri-nyuri waktu di sela-sela untuk jaga toko itu. Ya. Jadi ada seperti itu. Diberikan harta, diberikan ilmu tapi diberikan harta. Tapi niatnya apa? Seperti itu. Maka apa? Maka dikatakan apa? Fahuwa biniyatihi wa ajruhu masawaun. Karena dengan niatnya tadi, pahala orang yang dikasih ilmu dan harta dan orang yang dikasih ilmu tadi yang hatinya pingin seperti orang yang punya harta tadi, maka pahalanya sama. Pahalanya sama. Kemudian yang ketiga, ada abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Ada seorang hamba yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Maka apa? Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Maka hartanya akan lenyap karena tanpa ilmu. Maka apa? Fala la fihi rabbahu. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'lam lillahi haqqan, dan tidak tahu haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama, fahada bi akhbathil manazil. Ini adalah seburuk-buruknya tempat. Maka kalau kita ditanya, lebih baik mana keturunan itu diwariskan ilmu apa diwariskan harta? Maka yang paling baik adalah diwariskan ilmu. Maka Nabi itu nggak ada yang diwariskan. Apa yang diwariskan Nabi? Ilmu. Nabi cuma mewariskan ilmu. Karena apa? Dengan ilmu itu apa? Dunia ikut, tidak sebaliknya. Dulu saya ingat perkataan Kiai Musta'in Romli. Kiai Musta'in Romli ini disebut Singapudium dulu itu. Ini pamannya Gus Awis. Singapudium. Beliau orang alim. Itu yang pertama kali membawa kampus Islam di Indonesia, itu beliau yang buat itu. Pertama kali. Namanya Universitas Darul Ulum, itu beliau, Kiai Romli. Dan yang mempopulerkan thariqat Qadariyah Naqsabandiyah itu beliau, sampai ke penjuru dunia. Penjuru Nusantara. Kalau dunia ada masing-masing. Makanya dulu itu kalau thariqat Qadariyah Naqsabandiyah di Darul Ulum, kan pusatnya Darul Ulum itu bisa ramai ini sampai kantor wali kota. Full orang, ramai luar biasa. Ramai luar biasa. Nah, beliau ini pernah berpesan, setiap santrinya itu kalau ngaji ke tempat beliau itu, saya pesan seperti ini: kalau kamu dahulukan akhirat, dunia ikut. Tapi kalau kamu dahulukan dunia, belum tentu akhirat ikut. Belum tentu akhirat ikut. Maka dahulukan akhirat. Pesannya selalu kayak gitu. Makanya kemudian beliau yang membawa jargon itu berotak London, walaupun waktu itu mungkin London waktu itu bagus ya. Kalau sekarang kan bukan London kan, tapi itu jargon beliau. Berotak London, berhati Masjidil Haram. Artinya pemikirannya modern, hatinya tetap bersih. Gitu. Itu yang bawa pertama kali itu Kiai Musta'in. Itu luar biasa. Singapudium dan masya Allah. Ya. Jadi apa? Diwariskan ilmu. Kemudian yang terakhir ada wa abdun lam yarzuqhu Allah. Hamba yang tidak diberikan rezeki oleh Allah malan wala ilman. Tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Ya, wa yaqul, kemudian mengatakan, karena yang ditengok cuma orang yang harta tadi, yang tidak punya ilmu. Andai kata kalau saya nanti punya harta, ya, saya akan apa? Bukan beramal, tapi saya akan menumpuk harta itu. Maka apa? Maka fawizruhuma sawaun.
Maka kedua-duanya tadi golongan yang dikasih tidak diberikan ilmu dan juga tidak tapi diberikan rezeki, atau yang tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan rezeki tadi karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita diberikan Diberikan ilmu dan harta, dan bisa mentasarrufkannya dengan baik. Kemudian faidahnya, man hamma bisayyi'ati, barang siapa yang berangan-angan atau barang siapa yang punya maksud bisayyi'ati, yaitu berbuat keburukan, walam ya'malha, kemudian dia tidak mengerjakannya. Kenapa? Li ajzihi, karena tidak kemampuannya, an fi'liha, untuk mengerjakannya. Fala tuktabu lahu hasanatun, tidak dicatat dia kebaikan. Bal ya'tham, akan tetapi dicatat sebuah dosa. Jadi orang mau melakukan keburukan, tetap dia berusaha, berupaya, tapi dia kemudian tidak mampu. Misalnya orang disuruh nyuri, sudah mau nyuri, nekat nyuri kan, pas mau nyuri ternyata di situ ada satpam misalnya, kemudian nggak jadi dia, ya. Tetap ini tidak dicatat kebaikan, tapi dicatat dosa, karena dia masih berupaya. Kecuali kalau dia niat saja, nggak gerak, diam saja, itu dicatat kebaikan. Kan ini sudah gerak kan, sudah berupaya. Maka fal hasanatu, maka kebaikan itu takunu min ajli, itu ada karena khaufihi, takutnya minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Ini yang berat ya. Makanya ketika berbuat kemaksiatan langsung segera taubat, kemaksiatan istighfar. Maka Imam Nawawi mengatakan kalau berbuat dosa kecil bisa dihapuskan dengan cara istighfar. Ma yustafad min hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Al hasanatu mudha'afatun, kebaikan itu berlipat ganda, ila akthar min 700 dhifin, sampai 700 lipat, bahkan lebih. Ya. As-sayyi'atu, yang kedua, as-sayyi'atu taktub, keburukan itu akan dicatat, ya. Tuktab, ya, as-sayyi'atu tuktabu, akan dicatat bimisliha, yaitu semisal dengannya atau sepadan dengannya, min ghairi mudha'afatin, yaitu dengan tidak dilipat gandakan. Makanya kan ada cerita yang populer, ada seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang, datang ke orang alim, kata orang alim, ya alim, wahai orang alim, kalau saya misalnya sudah membunuh 99, apakah saya bisa masuk surga? Apa yang dikatakan orang alim? Tidak bisa. Karena dia ngomong tidak bisa dibunuh sekalian, pas 100. Datang ke orang lain, orang alim yang satunya lagi. Ini hadis populer ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Riyadhus Shalihin sangat populer. Kemudian tanya yang lagi, kalau saya misalnya berbuat sudah membunuh orang, sudah genap 100 orang, kira-kira dosa saya diampun apa tidak? Ternyata dosanya diampuni. Ya sudah, dia berjalan untuk tobat, betul-betul tobat. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Maka dikatakanlah malaikat kebaikan dan malaikat pencatat keburukan ribut. Makanya ada hadis tentang masalah malaikat. Ini bukan masalah logika, ini masalah keimanan. Jadi malaikat keburukan bilang, ini orang banyak maksiat, membunuh orang sampai 100 orang. Malaikat kebaikan bilang apa? Oh tidak, ini masih mau tobat. Dan Allah itu Maha penerima taubat. Karena ini nggak selesai diskusinya, akhirnya dibawa ke Allah Subhanahu Wa Taala, ditanyakan bagaimana. Nah sudah, kemudian dihitunglah jarak ini. Ya, jaraknya ternyata lebih sedikit jalan untuk pergi ke jalan taubat. Maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Bayangkan, itu rahmat Allah sangat luas sekali. Jadi Allah itu sayang luar biasa kepada kita. Ya, sayang. Kemudian alhammu bil hasanati, berfikir melakukan perbuatan kebaikan, yaitu hasanatun adalah kebaikan. Wal amalu yudha'ifuha, dan mengerjakannya itu apa? Berlipat ganda. Maka diupayakan segala sesuatu itu punya nilai kebaikan. Ya. Apapun itu bentuknya punya nilai kebaikan. Yang keempat, al-malaikatu, malaikat itu tuktab. Taktubu, mencatat. A'malal qulub. Al-malaikatu taktubu, malaikat itu mencatat apa? A'malal qulubi. Amalan-amalan hati. Jadi malaikat apa yang terdetak dalam hati kita tahu malaikat itu. Cuma kalau dalam Islam, kalau hanya dalam hati saya tidak dihukum itu. Tapi malaikat tahu, dalam hati kita tahu. Ya, dalam hati kita tahu. Wal jawarih, dan kemudian amalan apa? Panca indera kita. Makanya hati. Al-insanu, manusia, lahu hafadhatun bil lail. Baginya itu ada penjaga di malam hari. Ada malaikat. Jadi jangan dikira malaikat itu nggak jaga kita. Oh, malam hari kayaknya malaikat capek, lagi istirahat. Enggak ada capek. Jangan bayangkan seperti kita. Malaikat tidak ada capeknya. Wan naharu yahfazunahu. Begitupun siang juga menjaganya. Min amrillahi ta'ala, dari perintah Allah ta'ala. Itu malaikat. Jadi apapun perbuatan kita itu semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu mari kita jadikan seluruh amaliyah kita adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berdoa semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok pagi kita bahas hadis yang ke-38. Jadi kurang 5 hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan dan difotokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah siang kita melanjutkan Maraqi Ubudiyah. Insyaallah kalau ini khatam nanti kita lanjutkan kitab Al-Burhan, yaitu kitab tentang tajwid ya. Semoga dalam seminggu khatam ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Li khamsatun udfi'u biha haral waba'il hati al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatima. Li khamsatun udfi'u biha haral waba'il hati al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatima. Li khamsatun udfi'u biha haral waba'il hati al-mustafa wal murtada wa ibnahuma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم يا الله أن الحق حق وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا الله افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح علينا يا رب بفتوح العارفين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا الله إنا نعوذ بك الهم والحزن، نعوذ بك العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما. اللهم رب اجعلنا وذرياتنا وتلاميذنا وأهلنا من العلم وأهل الخير وأهل القرآن والسنة اجعلنا ومن سوء إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمر كل عسير، ويسر لنا أمر من أمور الدنيا والآخرة، ويسر لنا أمر في جميع الأحوال وجميع الأمور. اللهم يسر لنا أمر في مادة الألف، يسر لنا أمر في حفظ القرآن وحامل القرآن وفهمه وأهله وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمر يا رب، يسر لنا أمر يا رب، يسر لنا أمر في مادة الألف، يسر لنا أمر في طلب علم الشرع وحفظه وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمر يا رب، يسر لنا أمر يا رب، يسر لنا أمر في مادة الألف، يسر لنا أمر يا رب لتوسع هذا الموعد ويبارك فيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلم التأويل وفقهنا في الدين وحبب عن الناس. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا خيرات قريبا والسيئات بعيدنا. اللهم يا واجعلنا من المخلصين المحسنين ومثبتنا بكم سيد ومثبتنا بكم سيد ومثبتنا بكم سيد. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.